Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Dalam channel saya kali ini, saya akan menjelaskan sekilas tentang sejarah singkat Pos Pekabaran Injil HKBP Kacak Hutan Ayu, Resort Kacak Pulau Rupat, Distrik 30 Riau Pesisir. HKBP Kacak Hutan Ayu ini merupakan pos pekabaran Injil yang terletak di sebuah desa, yaitu di Pulau Rupat, tepatnya di Jalan Sudirman, Desa Hutan Ayu, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam dari kota Dumai dengan menggunakan speedboat. Desa ini terletak di pertengahan antara jalan dari desa Titi Akar menuju Sungai Bantal. Adapun yang menjadi latar belakang dan sejarah berdirinya Pos Pekabaran Injil HKBP Kacak Hutan Ayu ini yaitu jending atau penginjilan di Pulau Rupat ini dimulai dengan adanya pendidikan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh beberapa orang Batak yang sudah dimulai sejak tahun 1960-an yang bertempat tinggal di Pulau Rupat. Pada saat itu, masih banyak anak-anak yang susah untuk mendapat akses pendidikan, sehingga para jendeling membuka terobosan baru melalui inovasi mereka, yaitu membuka pos-pos kecil, tempat untuk mereka mengajar anak-anak yang ada di sana. Yang pastinya hal itu dilakukan dengan persetujuan dari orang tua si anak tersebut. Adapun penginjil tersebut diantaranya adalah SL Pakpahan, PB Marbun, dan P Syahaan. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Hubungan mereka dengan suku Akit dan suku lainnya yang ada di Pulau Rupat terjalin dengan baik. Dan bahkan ada di antara mereka yang hidup bersama satu rumah dengan penduduk. Mereka mampu beradaptasi dengan orang-orang di sana walaupun memiliki suku yang berbeda-beda. Pada tahun 1967 dilakukan pendidikan oleh guru PBH yang adalah orang Minang bersama Bapak F. Syahaan. Saat itu mereka melihat bahwa sangat penting disampaikan Injil keselamatan atau kabar baik. Maka awalnya mereka lebih dulu mendirikan sekolah pada tanggal 10 April 1969 dan memulai pelayanan pendidikan sekolah dasar bagi 42 orang dengan umur yang bervariasi. Karena pada masa itu masyarakat belum ada yang berpendidikan, sehingga tidak hanya anak-anak yang mengikuti sekolah itu, namun juga beberapa pemuda-pemudi dan juga orang-orang tua. Yang melayani pada masa itu adalah Guru Marolop Silitonga sekaligus sebagai guru Injil. Pada bulan Mei tahun 1969, HKBP juga mengutus seorang petugas untuk melayani di bidang kesehatan, yaitu Aston Tumanggor, yang bertugas sebagai petugas kesehatan di Hutan Ayu pada masa itu. Pada tahun 1970, didirikanlah 3 ruangan kelas SD untuk mempermudah pelayanan pendidikan. Kelas itu berupa bangunan yang sangat sederhana dan bahan terbuat dari papan atau dinding, atap dari daun kepau, dan lantainya masih tanah. Melalui pekabaran Injil yang berdampingan dengan pelayanan pendidikan dan juga kesehatan, sehingga akhirnya dilakukanlah pelayanan baptisan yang pertama kali di Pulau Rupat kepada 120 orang dari kalangan keluarga suku Akit pada tanggal 28 November 1971. Maka tahun ini juga diingat sebagai hari lahirnya kekristenan wilayah Pulau Rupat
melalui Departemen Jending HKBP. Dan selanjutnya jemaat yang ada di Hutan Ayu melakukan peribadahan di dalam ruangan kelas SD yang sudah ada sebelumnya. Gedung sekolah dui fungsi selama kurang lebih 17 tahun. Melihat kondisi pos pekabaran Injil Kacak Hutan Ayu mula-mula yang sangat memprihatinkan, pada akhirnya berdasarkan mufakat bersama, akhirnya diputuskan untuk melakukan pembangunan gedung gereja. Peletakan batu pertama gereja Hutan Ayu dilakukan pada tanggal 5 Agustus 1987. Bangunan tersebut dibangun di atas tanah yang dihibahkan oleh Bapak Kocek. Pembangunan gedung gereja pada tahun 1986 untuk pertama sekali dibangun dengan menggunakan dana swadaya dari jemaat Desa Hutan Ayu dan juga bantuan dana dari para donatur yang berasal dari Riau yang digagas oleh beberapa penatua gereja yang diangkat oleh Bapak Pendeta Abisyahaan dan dibantu oleh beberapa jemaat dari Dumai dan masyarakat Hutan Ayu. Setelah pembangunan selesai, bangunan gereja tersebut diresmikan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 1987 oleh Bapak Pendeta Abisyahaan, yaitu sebagai Direktur Jending HKBP, dan Bapak Pendeta Tarihoran yang merupakan perwakilan Jending Riau, dan Bapak Sintua B. Butar-Butar sebagai pelaksana guru jemaat Hutan Ayu. Setelah peresmian gereja, maka jemaat pun tidak beribadah di gedung kelas SD lagi, namun pindah ke gereja yang dibangun di sebelahnya. Pada tanggal 5 Juli 2015, berdirilah Taman Kanak-kanak yang digagas oleh Kabiro Jending HKBP, dan hal ini juga dibahas ketika pertemuan para pelayan Sepulau Rupat saat kepemimpinan Pendeta Jolly Rajaguguk STH sebagai koordinator Jending Rupat, dan pengurusan SIO dibantu oleh Bapak OF Simbolon. Proses belajar mengajar dimulai dengan bantuan Gertina Borusyahaan, yaitu sebagai guru TK, dan Diakones Sarmauli Sinaga, dan diberi nama TK Sejahtera oleh Kabiro Jending sebagai kepala biro. Saudaraku yang terkasih, kita dapat melihat bahwa berbagai cara yang dilakukan bagaimana agar kabar baik itu benar-benar sampai ke segala penjuru dunia. Baik itu melalui pendidikan dan kesehatan yang dilakukan oleh penginjil mula-mula di Pulau Rupat. Hal itu jugalah yang membuat Injil semakin berkembang di sana. Sama halnya dalam firman Allah, yang mana hal itu merupakan amanat atau perintah Tuhan kita kepada umatnya dalam hal memberitakan Injil, yang mana yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20 yang mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nats ini dikenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang percaya. Mula-mula amanat ini ditujukan kepada ke-12 murid-muridnya, lalu diteruskan kepada semua orang Kristen di setiap zaman. Yang pertama, kata pergilah. Menjadi orang Kristen berarti menjadi orang Kristen yang pergi, yang dinamis, yang aktif, yang berorientasi keluar. Artinya selalu siap diutus kemanapun dia diutus untuk menyampaikan atau memberitakan misi Allah.
Kedua, kata jadikanlah semua bangsa muridku. Perintah berikutnya yaitu menjadikan semua bangsa muridnya. Menjadi murid berarti mengikut dan melakukan. Hal itu berarti menjadi murid Yesus yang mengikut Yesus dan melakukan perintahnya. Yang ketiga, kata ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Maksudnya di sini yaitu bagaimana kita belajar untuk bertindak seturut dengan kehendak Tuhan, tidak menyimpang dari jalan yang benar. Dalam Matius 28 ayat 20 inilah yang merupakan janji penyertaan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata senantiasa artinya tidak ada akhir, terus menerus. Menjadi kesukaan Allah jika kita melekat kepada Tuhan dan Tuhan menyertai kita. Penyertaan inilah yang membawa seluruh hidup kita kepada tugas panggilan di dunia ini. Maka dalam hal ini, melalui kehadiran pos pekabaran Injil HKBP Kacak Hutan Ayu, biarlah kiranya nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Amin.